Sedangkan saya sendiri vertigo, badan merasa lelah setiap hari, linu-linu. Ketika itu dinyatakan ada positif di TOTS, datanglah ke Aquatre Terapi tempatnya Pak Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani. Bagaimana pemirsa, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, jumpa lagi dengan channel Cerita Akti. Untuk pemirsa yang belum tahu apa itu Akti merupakan pengobatan herbal yang disingkat dengan Aquatre Terapi Indonesia yang sudah berdiri sejak hampir 25 tahun lamanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita dengarkan cerita dari pasien-pasien. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Justina Srihartini, yang dikenal di tempat Pak Juanda, di kantor Pak Juanda, Butin Andar. Dan di sebelah saya Bapak Andar Rujito. Saya ingin menceritakan tentang kasus di keluarga saya, menceritakan pertama kali saya bisa berobat di tempat Pak Juanda dan berhasil dengan sempurna. Waktu tahun 99, anak saya sakit dengan keluhan panas tinggi dan menggigil. Sedangkan saya sendiri vertigo, badan merasa lelah setiap hari, linu-linu. Dan Bapak Andar, suami saya, keluhannya lemes kayak jantung. Selanjutnya bisa diceritakan panjang lebar oleh Bapak Andar. Baik, tadi istri saya sudah menyampaikan, jadi awal mula pertemuan dengan Pak Juanda itu bermula dari keluarga kami sakit. Nah, kemudian anak saya itu laki-laki, anak pertama, itu panas tinggi. Kita bawa ke rumah sakit, akhirnya harus opnam. Bahkan tingginya, panasnya sampai 41 ya. Nah, diperiksalah malaria, tipes, DB, semuanya negatif. Sampai kemudian dokter berpikir, ini ada apa kok panasnya tinggi sekali, sementara itu semua negatif. Barulah kemudian waktu itu dokter mengatakan kepada kami, Pak, coba kita periksa virusnya, Pak. Dan pada saat itulah kemudian kami disodori hasil bahwa ternyata CNV, cytomegalovirusnya itu yang IgG itu 200-an lebih. 284. Nah, kemudian dokter memanggil kami, Pak Andar, Bu Andar, ini sepertinya putra Bapak Ibu terkena virus CNV. Tapi yang luar biasa saat itu dokter mengatakan, saya pun sedang belajar tentang virus ini. Saya tidak tahu obatnya apa, tetapi saya mau beri Valtrex. Karena hanya Valtrex inilah yang kemungkinan bisa membantu dan membuat sehat lagi putra Bapak Ibu. Nah, kemudian puji Tuhan, beberapa hari berikutnya anak kami boleh meninggalkan rumah sakit. Dan setelah itu saya disuruh periksa ke lab oleh dokter untuk melihat sejauh mana titer dari CNV-nya itu. Setelah sekian minggu konsumsi Valtrex. Dan kami terkejut, ternyata justru titernya naik. Waduh, ini kok jadi naik? Nah, kami konsultasikan kepada dokter, dokternya mengatakan, wah Pak Andar, saya jujur masih belajar banyak tentang virus ini, tetapi saya sarankan Valtrex berhenti saja. Karena Valtrex ini kalau terlalu lama, saya takut nanti kena ginjalnya. Nah, jadi artinya apa? Ketika sudah selesai ditangani dokter, sebenarnya dari sisi kepastian
hati itu belum ada karena ada ketakutan dan kekhawatiran loh. Dokter mengatakan harus berhenti, tidak boleh minum Valtrex, sementara dia tidak mengatakan terus harus berobat dengan cara apa. Nah, situasi itu yang membuat keluarga kami sangat sedih sekali. Satu sisi anak kami keluar rumah sakit, sisi lain saya dan istri saya mengalami keluhan-keluhan. Istri saya sering vertigo, kalau melihat ibu itu tiba-tiba langsung mubeng gitu, sementara saya ada kalanya tiba-tiba lemes. Nah, dalam keputusasaan itulah suatu hari istri saya itu membaca sebuah majalah di kantor. Dia waktu itu masih jadi akunting ya di sebuah kantor, membaca majalah. Di situ ada berita tentang Bapak Juanda yang mengobati TOTS. Jadi berita itu menceritakan Pak Juanda menularkan kepada teman-temannya sesama orang yang menderita TOTS. Nah, dari situ kemudian loh kok ini sama, ini ada CNV-nya. Nah, kemudian kami mencoba menyurati Pak Juanda sesuai dengan yang saya baca. Dan setelah saya menyurati panjang lebar, Pak Juanda mengirim obat kepada kami. Itu. Mulailah kami minumkan anak saya. Tapi waktu itu kami tidak tahu sebetulnya. Karena waktu itu ketika sebelum kami ketemu Pak Juanda, ketika dokter itu mengatakan bahwa ini kena CNV, kita itu waktu itu berpikir, jangan-jangan kita sekeluarga kena CNV semua. Akhirnya istri saya juga cek laboratorium, saya juga cek laboratorium, ternyata semuanya IgG-nya positif. Jadi waktu itu kemudian kita simpulkan, kalau begitu memang sekeluarga ini sedang sakit, sedang positif. Itulah kemudian ketika kami menyurati surat kepada Pak Juanda, berharap mudah-mudahan obat itu segera bisa menyembuhkan kepada kami sekeluarga. Dikirimlah obat itu, kami minum sekeluarga, ya anak saya, ya istri saya. Pelan-pelan tapi pasti istri saya menjadi tidak vertigo lagi, saya menjadi tidak lemes lagi. Kemudian anak saya, menjadi sehat kembali. Nah, dalam bulan ketiga setelah kami minum, saya pengen ketemu Pak Juanda. Maka kemudian waktu itu kebetulan istri saya itu punya kakak di Bogor, menyurati menghubungi kakak istri saya, apakah bisa Mbak menunjukkan nanti dan mengantar ke rumah Pak Juanda. Betapa terkejutnya waktu itu kakak istri saya mengatakan, lah itu teman sekantor saya Dek, ayo nanti ke sini langsung tak antar. Nah, itulah ceritanya. Maka kemudian waktu itu dengan naik kereta api, dalam situasi yang barangkali belum siap betul, tapi sudah bisa bepergian, kami bertiga, kami berdua atau bertiga? Bertiga itu ke Bogor. Akhirnya kami ke rumahnya Bapak Juanda di antara kakak saya yang ada di Bogor dan ketemulah Pak Juanda. Kami tentu mengucapkan terima kasih waktu itu karena obat sudah kami terima, sudah dikirim dan sudah membuat kami lebih sehat lagi. Dan setelah kami pulang dari Bogor, kami membawa obat lagi untuk meneruskan pengobatan. Dan pada akhirnya kami semua dinyatakan sehat kembali. Aktivitas luar biasa, istri saya sudah tidak vertigo lagi, anak saya juga sudah tidak panas, tidak pernah ada keluhan apa, saya juga sudah tidak lemes-lemes lagi. Gitu. Nah, itulah gambaran kisah kami. Sudah tidak mimisen. Ya, waktu itu sering mimisen karena saking panasnya. Ya, seperti itu. Iya, perlu kami sampaikan bahwa ketika saya berobat Pak Juanda pertama kali itu, anak saya yang panas tadi masih duduk di kelas 6 SD. Waktu itu tahun 1999. Nah, sekarang ini anak saya sudah berkeluarga. Bahkan saya sudah punya cucu satu. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sehat. Ya, seperti itu. Jadi waktu itu kami sungguh merasa sangat takut, cemas karena anak saya yang waktu itu opnam itu panasnya sampai 41, bahkan kadang-kadang dokter dipanggil tengah malam karena situasinya sangat mengkhawatirkan. Begitulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Juanda yang pada saat
itu kemudian membuat kami semuanya menjadi sehat, dan setelah itu kami diizinkan untuk bersama-sama membantu Pak Juanda khususnya menangani pasien-pasien yang ada di kota Yogyakarta. Karena itulah kepada pemirsa siapapun juga yang barangkali mengalami keluhan-keluhan sebagaimana yang saya sampaikan, saya lemes, istri saya vertigo, kemudian anak saya panas tinggi, sering mimisen dan sebagainya, jangan pernah kemudian merasa berputus asa. Kalau perlu langsung saja silahkan cek lab, dan ketika itu dinyatakan ada positif di TOTS, datanglah ke Aquadra Terapi tempatnya Pak Juanda. Kami pastikan di situ solusinya, karena kami memang merasakannya dan disitulah kami menemukan kesembuhannya. Kami ucapkan terima kasih atas semuanya yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Sekarang kami menjadi sebuah keluarga yang sehat, dan mudah-mudahan Bapak Juanda dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Kita semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Terima kasih. Ya pemirsa, bagaimana cerita dari ibu atau keluarga yang tadi sudah menceritakan pengalamannya, cerita tentang bagaimana perasaannya akhirnya memiliki seorang anak ya. Sebagai motivasi bagi pemirsa yang belum memiliki keturunan, yang mungkin saat ini mengalami gagal hamil atau sulit hamil. Semoga tayangan tadi bisa memberikan motivasi tentunya, dan untuk pemirsa yang belum memiliki keturunan dan kasusnya ternyata sama seperti ibu yang tadi, yuk mari kita ikhtiar bersama Aquadra Terapi Indonesia.